Jadi saya angkatan 4 di sana. Ketika di sini saya tetap harus melanjutkan padahal maunya terus. Tapi ternyata saya harus terus sampai selesai. Ya. KHD, KHD ini Ki Hajar Dewantara. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awali setiap kegiatan dengan senyum. Jadi kalau kita di guru penggerak itu bahasanya itu satu, salam dan bahagia. Karena kalau kita bahagia pasti berproses itu menyenangkan. Jadi kalau Pak Nadif lagi berkolaborasi bersama di virtual, ya Pak Ibu berbahagia sampai hal ini semua di ruangan ini. Saya sampaikan supaya teman-teman mengikuti alur pendidikan. Nah, mungkin teman-teman tidak asing ya dengan pendidikan secara dewasa. Kalau Ki Hajar Dewantara, mungkin yang teringat adalah Ingat Sekulowo Iman Geomanikas Susuli Handayani. Tanpa kita pahami maksudnya itu apa? Bagi Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar anak itu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini yang kedua nih, kita sebagai pendidik perannya itu hanya menuntun, jadi nggak ngomong, buat dan yang ketiga, kodrat anak itu ada dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kalau kita melarang anak main handphone nggak bisa, itu sudah kodrat zamannya anak. Tinggal bagaimana kita modifikasinya. Kalau kodrat alam bermain, siapapun suka bermain, apalagi anak. Bagaimana potensinya, bagaimana lingkungannya, bagaimana budaya anak itu tumbuh, itulah kodrat alam. Ini yang keempat, konsep yang berpihak pada murid. Jadi ceritanya itu gini, Ki Hajar Dewantara itu kan dibuang, diasingkan ke Mas Eduka. Habis itu, di sana dia bersama 3 orang temannya. Di sana itu dia dibiayai untuk dirinya sendiri, sedangkan dia sana bawa istrinya dengan bawa anaknya. Otomatis perekonomian orang marin. Akhirnya Ki Hajar Dewantara itu menjadi guru di salah satu TK. TK bahasa Belandanya apa ya? Di situ. Nah, iya kindergarten apa gitu. Nah, terus ketika dia sedang mengerjakan asli itu anaknya. Kalau anak kecil kita repot kan cari perhatian ya, cari perhatian gitu terus. Akhirnya ayah sedang repot. Akhirnya anak si Asti ini dibawa keluar pintu, ditutup tanpa dia sadari kalau saat itu sedang winter dan angin dan salju. Dan Ki Hajar ini terus meneruskan pekerjaannya. Nah, setelah pekerjaannya selesai, dia baru ingat, loh, aku di luar. Setelah dibuka, anaknya sudah biru. Akhirnya dia langsung bawa dia ke rumah sakit sampai kedua sakit. Kesehatannya bingung, kok tega. Ternyata akhirnya orang Jawa kalau bilang, kamu kalau hidup semua aku, kamu kalau hidup nanti apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu butuhkan, aku akan melayanimu. Begitu. Akhirnya ya mungkin anak-anak itu juga nggak tahu endingnya Asti sama saya dia sampai dia besar dia nggak bisa melayani dirinya sendiri. Jadi selalu membutuhkan bantuan orang lain. Nah, dari ujaran itu akhirnya muncul konsep pendidikan yang berpihak pada murid. Sebenarnya bahasanya Ki Hajar itu menghamba, guru menghamba pada murid. Cuma karena kelakuannya menghamba kesannya konotasinya negatif, akhirnya berpihak pada murid. Konsep berikutnya adalah tabula rasa. Tabula rasa gitu ya. Ibu masih ingat ya tabula rasa kertas putih kosong gitu ya. Putih kosong
tinggal bagaimana kita mulai dia jadi apa enggak, itu salah kalau kita berbicara. Karena apa? Karena anak itu lahir itu sudah ada garis sama-samanya. Garis sama-sama itu contohnya apa? Lanina, potensi, itu seperti itu. Nah, guru ngapain? Guru dia tinggal menambahkan itu dengan cara jadi kasih potensi, kasih peluang. Itu tukang kebun kehidupan. Nah, bibitnya itu padi. Kepala sekolah Bu, apa? Guru tukang kebun. Lebih dari itu. Guru itu tukang kebunnya kehidupan. Jadi kalau bibitnya itu padi, siswa kita itu padi, ya tentu dia akan tumbuhnya menjadi padi. Nah, jadi kita ngapain? Gurunya ngapain? Ya gurunya ini dia memperbaiki sebagai tukang kebun, ya kita gali tanahnya, beri pupuk, seperti itu. Jadi anak itu sudah punya potensinya, sudah punya kemampuannya. Jadi kalau nilai matematikanya mungkin nilai matematikanya mungkin 50, maaf mungkin ya, guru matematika nggak tahu matematika mungkin begitu. Tapi ternyata dia minatnya nggak matematika. Nah, itu jadi guru konsep kita hari ini kita tidak ada labeling anak. Nggak ada begitu. Karena anak nggak mampu, karena bukan bidangnya, bukan di situ. Ada bidang dan potensi lain yang belum. Ini mungkin yang banyak orang belum paham. Kalau pendidikan sekarang sudah bergeser arahnya menjadi profil pelajar Pancasila. Nanti dibahas pelajar Pancasila itu. Nah, profil pelajar Pancasila ini terintegrasi dalam pelajarannya ketika Bapak Ibu ngajari kelas, NPP-nya sudah mengungkap nilai kasta-kasta itu. Kita lihat berikutnya. Nah, ini profil pelajar Pancasila itu ada 6. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Itu akhlak agama, pribadi, manusia, alam dan negara. Berkesinambungan global. Jadi kalau dulu ada 18 kalau nggak salah, sekarang dikerucutkan jadi 6. Tapi di dalam 6 itu banyak ya. Termasuk karena konsep ini dikembangkan itu untuk mengembangkan kreativitas, sehingga kalau orang kreatif maka daya nalar kritisnya itu akan keluar dengan sendiri. Ini yang jadi yang paling kita sering lihat itu konsep di bergotong royong, kolaborasi, diskusi kelas. Ya jangan diberi mediocre gitu. Jadi kita memahami anak itu sesuai dengan karakternya. Loh, Bu, saya itu loh belum pelajaran. Ngapain saya kok sebegitunya memperhatikan anak? Loh, perlu. Karena apa? Yang dihadapi itu manusia. Kita harus kenal dia. Sukanya apa? Itu harus kenal. Itu anak kita. Gitu loh. Kalau kita biarkan yang ini saya berikan materi tentang pengenalan, nggak bisa. Yang terjadi adalah satu. Sebesar apa yang tersembunyi di bawah permukaan laut. Gunung Es mengajarkan bahwa kita tidak cukup hanya mempertimbangkan sesuatu dari apa yang terlihat di permukaan saja. Fenomena gunung es ini akan kita gunakan untuk mengumpamakan bagaimana proses perubahan perilaku dan penumbuhan karakter manusia terjadi. Bagian gunung es yang terlihat di permukaan air sebanyak-banyaknya hanya sebesar 12%. Bagian itu adalah bagian. Jadi ketika anak di kelas mengikuti pembelajaran, ketika diskusi kelompok
dia akan belajar bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara menghargai, cara ngomong. Nah, itu yang akan dia pakai seumur hidup. Kalau hasil diskusinya dapat 70, 80, nggak masalah kalau karena itu hasil nggak akan dipakai untuk bekerja. Tetapi yang dipakai nanti adalah karakter tadi itu, soft skill tadi itu. Screen saya sudah muncul Pak Mungkin. Bapak Ibu kalau melihat gitu nih Pak muncrat semua. Jadi kita kalau melihat orang itu jujur, kita lihat kelemahannya atau kelebihannya. Jelas kelemahannya ada dirasani. Nah, itu sekarang harus mulai bergeser ya. Dengan program ini, si Hazan ini mengajarkan kita kalau melihat sesuatu kalau dengan kekurangan nggak akan ada solusinya. Tapi kalau kita melihat dengan kelebihannya akan ada perubahannya. Jadi semisal nih, sekolah ini kurangnya A, B, C, D, banyak PR-nya. Tapi ternyata unggulnya sekolah itu cuma 2, A sama si B. Ya kita lanjutkan ini. Bagaimana naik atau turun? Pasti akan lebih unggul kan? Itu yang kita pahami. Jadi kita melihat sesuatu itu, memprogramkan atau bikin itu bukan dari kelemahan si A, si B, si C, tapi dari kelebihannya. Nah, yang dipakai Bapak Ibu bisa browsing sendiri, namanya inquiry apresiasi. Ya. Jadi kita melihat, kita berkolaborasi, baik dari saya, organisasi semuanya untuk melihat kelebihan, kita berproses di dalamnya. Ya, ingat melihatnya dari kelebihan, bukan kelemahan. Ayo sekarang saya bertanya, siapa yang mau menjawab? Saya membantu saya menjawab. Kira-kira apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Positif dan sistem yang konsisten, ya kan? Disinilah kita bisa membuat keteladanan itu menjadi konsisten. Dengan cara apa? Dengan cara budaya positif. Budaya positif itu caranya, misalnya begini. Ketika saya datang ke sini adalah PR saya adalah kan merubah dari yang sana. Saya harus membuat program budaya positif apa yang bisa saya tambah di sini. Saya bingung, karena di sini lebih semua menurut saya. Sudah lebih semua kan kita memiliki kelebihan ya. Saya ngobrol sama Lucy sama teman-teman loh. Tapi kalian terus apa? Ya, saya PR saya belum untuk budaya positif belum selesai di sekolah ini. Untuk menciptakan budaya positif kita harus berkolaborasi untuk membentuk lingkungan yang positif. Lingkungan itu terintegrasi semuanya, dari kepala sekolahnya, dari wakil, guru, siswa, wali murid itu harus satu pikiran, harus satu gerakan, baru jadi satu. Bawahnya adalah keyakinan hati. Kita menyiapkan kalau tadi pagi kita menyiapkan lahannya, kita menyiapkan pupuknya seperti itu. Jadi kita persiapkan lingkungan sekolah ini supaya anak-anak bisa belajar, supaya anak nyaman belajar di kelas. Bagaimana? Ini ya yang saya sebutkan tadi, itu dari kontrol. Nah, kalau apa ya? Saya kalau bukan sini juga di BK juga ceritanya ya. Teori kontrol itu saya kontrol diri saya sendiri. Tapi kalau stimulus respon, kalau saya mencuri, saya dukung. Sudah normal begitu. Tapi kalau teori kontrol, saya yang mengontrol diri saya sendiri. Berbeda. Nggak ada efek itu saya sendiri. Saya lakukan saya yang untuk menciptakan budaya positif ada namanya disiplin positif. Loh, tadi katanya kok nggak boleh punishment sama reward. Kenapa kok ada disiplin positif? Dipahami dulu. Disiplin positif di sini maksudnya adalah motivasi belajar. Jadi untuk mencapai kemerdekaan atau menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin ini maksudnya adalah motivasi internal dalam diri. Itu begitu. Ya, jadi ketika kita melakukan kesalahan, kita tanyakan dulu sama dia. Kita bisa analisa motivasinya dia seberapa. Ternyata motivasinya harus dinaikkan.
masuk ke keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu kan ngajar di kelas ini. Nah, bikin komitmen bersama itu namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu akan jadi ada 72 kelas yang mungkin ya. Itu punya 72 keyakinan. Nanti disamakan. Nanti ketika berbeda itu akan punya beberapa persamaan. Akan menjadi keyakinan sekolah. Namanya bukan peraturan, bukan, ini namanya berganti menjadi, bergeser menjadi keyakinan. Karena keyakinan itu dasarnya dari kesepakatan. Kalau peraturan, bukan, kalau peraturan dari atas ke bawah kan, kita dipaksa mengikuti. Tapi kalau keyakinan dari bawah ke atas, itu prosesnya berbeda. Ya, seperti itu. Tapi kalau dia melakukannya demi keselamatannya, menggunakan motivasi internal yang dia gunakan. Nah, ini contoh dari keyakinan kelas. Kira-kira yang A apa yang B ya? Datang tepat waktu, pembelajaran tertib. Sepakat kelas yang mana? Kita setuju yang mana? Sepakat kelas Bapak Ibu? Yang A ya? AB. Iya, ya? B. Jadi sepakat kelas itu. Jadi kata-katanya mungkin intinya adalah peduli gitu ya. Tapi bahasanya konsepnya kita ganti. Kami guru dan murid saling menyayangi. Nanti kalau ada yang bertengkar, kan kita sudah sepakat keyakinan kelasnya adalah saling menyayangi. Kenapa kok ada pertengkaran seperti ini? Berarti kamu nggak sayang dengan temanmu. Itu begitu. Jadi ketika ada anak punya terlambat, keyakinan sekolah kita bagaimana? Jadi penegurnya itu dengan keyakinan anak, karena itu dari bawah dari bawah. Bukan, kamu tahu nggak aturannya? Gitu kan? Kita sudah sepakat keyakinan sekolah ini ada ini, gitu ya. Jadi perangkatnya begitu. Berikutnya Pak. Oh iya, 5 kebutuhan dasar manusia. Ada belonging, power, fun, survival, freedom. Nah, nih contohnya begini. Seluruh kita kalau pakai teori ini, seluruh tindakan manusia itu pasti punya tujuan. Contohnya, saya main basket. Ternyata saya kelompok tim saya kalah. Nah, akhirnya kan saya merasa malu. Jadi belonging itu kasih sayang, power kekuasaan, freedom kebebasan, fun itu bahagia. Nah, saya merasa kekuasaan saya itu, saya biasanya menang. Saya merasa kekuasaan saya itu terintimidasi. Akhirnya saya langsung menarik baju teman saya. Gitu. Nah, dia merasa direndahkan. Akhirnya dia mengungkapkan dia menunjukkan kebutuhan dasar lainnya, yaitu kebutuhan untuk kekuasaan. Ya betul, kamu yang masa kamu nggak kasih yang sama ibu? Gimana respon anaknya? Dia ngikutin kita karena merasa bersalah sama guru itu, ya kan? Begitu. Jadi membuat orang kecil membuat orang begitu karena membuatnya merasa bersalah. Berikutnya, sebagai teman. Ayolah baikkan sama si B ya. Tolong bapak. Padahal dia nggak karena masalahnya belum selesai. Dia nggak mau masih memendam di sini. Tapi karena bapak wali kelasnya bilang tuh, wis salah. Ini terpaksa dia berdamai. Tapi sebenarnya masih ganda di sini. Itu guru yang berpura-pura jadi teman. Tapi dia mengintimidasinya sebagai teman. Berikutnya guru yang memantau. Kamu tahu kan? Kalau kamu salah, tahu kan sanksinya apa? Tahu kan kalau nggak naik kelas, guru monitor. Bapak Ibu ingin guru yang mana? Saya belum jelaskan yang kelima. Yang kelima itu manajer. Kembalikan pada keyakinan kelasnya. Mau gimana? Maunya seperti ini Pak. Saya itu datang terlambat tadi karena saya harus antar adik saya dulu, saya antar ibu saya dulu dan semua ceritanya. Kan? Oke, kamu berarti sudah mengaku kalau kamu salah karena melakukan kesalahan ya. Ya keyakinan kelas kita seperti apa?
datang tepat waktu, ya. Kamu berarti ya Bu. Jadi ucapan ya Bu, saya tahu saya salah. Gitu. Jadi dia yang mengungkapkan sendiri, saya tahu saya salah dan saya harus memperbaikinya. Dengan apa? Dengan Pak masuk ke situ. Jadi kita nggak membuat dia malu, kita nggak membuat dia merasa bersalah karena seperti itu. Tapi dengan diskusi, setelah kita ngobrol bersama, ketika dia kembali ke kelas, dia punya keyakinan, oh iya, aku mampu menghadapi teman-temanku walaupun aku sudah bersalah. Caranya adalah dengan menanyakan keyakinan tadi, menanyakan keyakinan kelasnya di mana, keyakinan sekolahnya di mana. Berikutnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini, jadi santai aja, gitu ya. Saya yakin kamu tentu punya alasan melakukan hal ini, ya kan? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu buat? Saya bilang, iya Bu. Tadi kan si A itu kan sudah mengotori baju saya. Akan lebih baik kalau dia ini saya lepaskan Bu, dia mencuci baju saya, menghilangkan nodanya, terus saya pakai lagi. Dua-duanya enak kan? Yang satu ini lega karena bajunya bersih kembali, yang satu ini bisa membalas sakit hati temannya. Jadi win-win solution dengan segitiga restitusi. Ya? Oh ya, untuk para terima KHD sudah selesai Bapak Ibu. Pertanyaannya selesai sekalian ya. Nah ini pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan pembelajaran berpihak pada murid ini ada 3. Jadi berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosi, dan coaching. Kalau di pembelajaran berdiferensiasi itu seperti ini. Guru itu kayak pengukir. Tukang kayu ini, pengukir ini harus tahu kayu ini jenisnya kayu apa. Kalau kayu jati cocoknya dibuat sebagai itu guru itu harus tahu tentang muridnya. Jadi guru itu harus tahu. Sebenarnya ini nanti akan saya jelaskan. Bukan backup-nya, tapi karena memang guru itu yang diajarkan murid. Saya dulu sampaikan. Guru yang diajarkan murid ini kan dinamis. Kalau guru tidak memahami muridnya, asal memberikan materi, asal memberikan semuanya, maka anak itu nggak akan nyaman, maksudnya nggak akan menyenangkan karena dia nggak suka. Dengan guru tahu muridnya, maka dia akan tahu si A ini potensinya seberapa, gaya belajarnya apa. Itu begitu. Nah, kita lanjut. Nah, mulai cara yang kita lakukan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi adalah melakukan assessment. Assessmentnya macam-macam caranya yang bisa kita lakukan. Ini ya, berdiferensiasi itu adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Banyak ya. Nah, jadi untuk mengidentifikasi kebutuhan murid ada 3 cara, ada melalui 3 hal. Kita mengidentifikasi melalui kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar. Jadi guru itu biasanya kan tahu, ya. Guru itu kan sudah, saya yakin, dan program ini yakin kalau semua guru sudah melakukan ini, cuma akhirnya ketika itu ini, oh iya itu sudah dilakukan. Tinggal kita perbaiki yang belum kita geser menjadi lebih bagus. Yang sudah ya kita lakukan. Itu aja. Nah, readiness ini kan kita tahu, murid kita itu kalau dikasih materi mana yang gampang nyantol, mana yang sedang, mana yang belum nyantol. Itu gitu. Kalau di tingkat murid itu tugas, bikinlah tugas saya lakukan wawancara mengenai tujuan hidup. Siapa Bu? Sesuai dengan tujuan hidupmu. Jadi kalau dia ingin jadi seorang pegawai bank, silakan lakukan sesuai dengan minatnya. Jadi bukan kita yang menentukan, pokoknya bukan bakso. Kalau memang
sesuai dengan niatnya mau apa. Akhirnya ketika dia melakukan wawancara suka dan menambah minatnya karena memang sudah arahannya sama. Itu contohnya begitu kalau dipikir begitu. Nah, gaya belajar itu 3, kinestetik, audio, dan visual. Apa itu sudah dipaham? Nah, Bu, anak ini loh nilainya jelek, ya mesti aja jelek. Bapak ibu kasih verbal, padahal dia bukan tipe verbal, tidak tipe audio. Mau sampai kapan dia tetap jelek nilainya? Karena dia memahaminya sulit. Ini loh di situ maksud saya. Maaf ya, catat tulis. Maaf, itu verbal. Bapak ibu mungkin bisa menilai begini. Le, mama belikan gula, beras, ini macam-macam. Banyak toh ma, tulisan ma. Ini tipe verbal. Tapi kalau udah ya berangkat, sudah tipe audio dia langsung mendengar. Itulah ciri-ciri itu yang audio yang kinestetik. Riwayat, beli-beli ya dia suka memang. Jadi kalau mengkondisikan di gaya belajar itu, guru juga mengidentifikasi itu. Jadi ternyata di kelas ini anak ini kita main asesmen tadi itu gayanya belajar visual. Jadi guru menyediakan 3 konten ya, kalau nanti konten mengidentifikasi siapa yang tahu tentang ini, itu aja udah ketahuan. Oh ini sudah dipetani. Review, berbicara, ngobrol, baca rapor dan pakai penilaian. Nah itu sudah ada. Nah ini tadi untuk pembelajaran ada konten, proses, dan produk. Konten tadi minatnya bisa dibagi bersama Pak Ibu tadi. Terus proses ini mau kita buat bagaimana? Membuat diskusi atau hal lainnya. Kalau produk itu semisal kalau dia visual, dia bisa bikin produk visual, terus dia pamerkan di kelas. Itu visual. Kita nggak maksa anak untuk bercerita, tapi dia punya visual. Kalau saya ini ngomong, kamu bikin desain, bikin gambar, ini sudah. Masalahnya di mana? Kalau selesai kan penilaiannya ada kan, jadi penilaian nggak bisa sama. Sesuai dengan anak masing-masing. Apa itu dilihat sama guru secara tidak langsung? Tiap hari kita ketemu, tiap hari kita ajari. Gitu. Jadi kalau kita bisa ngomong kasar, boleh kita terima. Tapi dia ternyata ngomong kasar nggak apa-apa ya. Itu yang menjadi pembeda seperti itu. Nah, tadi model emosi bagi gurunya ya. Kita harus kenali emosi saya dulu. Oh saat ini saya sedang marah. Kita tenangkan dulu. Nah, bisa dengan ambil nafas, bisa dengan hal lainnya. Tenangkan diri dulu. Ingat bahwa kita adalah model bagi murid. Nah, murid bisa diajari bagaimana? Dimulai dari menyadari emosi yang dia rasakan. Karena kalau maaf Pak Ibu, ayo gerak, senang-senang kerjakan. Gitu ya. Kita nggak ngerti apa yang dia rasakan sebenarnya. Memang menyenangkan ketika proses, tapi sebenarnya apa yang dia rasakan? Mengganjal di hatinya. Nah, ketika di awal kita gimana kabarmu hari ini? Itu udah benar. Tambahkan bagaimana? Apa yang kamu rasakan saat ini? Siapa yang sedang merasa marah? Saya marah Bu, sama saya dikurangi. Oke, bagaimana solusinya? Dia sudah cerita. Jadi mulai langsung mulai. Ketika Bapak Ibu sendiri sama kan langsung mulai. Cuma ini digeser sedikit kita modifikasi gitu modelnya. Jadi kayak pembelajaran sosial emosi itu. Sudah tahu kan? Berikutnya, ya berikutnya yang nah iya di sosial saya itu ada kesadaran diri tadi tentang emosi, marah, sedih, takut. Saya khawatir Pak, kenapa? Tadi waktu saya berangkat kompornya belum dimatikan. Jadi kekhawatiran itu harus terselesaikan dulu. Karena kalau enggak pembelajarannya gimana ya, aduh itu nggak akan baik, gurunya maupun muridnya nggak akan nyaman sudah. Ayo deh cepetan kerjakan, cepetan ibu mau pulang sebentar. Nggak nyaman kan? Itu juga. Berikutnya adalah pengolahan diri dengan stop. Stop itu mindfulness ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa dipraktekkan, kalau Bapak Ibu sedang muda atau sedang mungkin Bapak Ibu sudah menjadi ketua Pak Sis itu ketua apa sih kemarin yang di sini Pak Sis itu ketika mau kegiatan wisuda, contohnya Pak Sis ketua wisuda mungkin terus dia juga boleh kelas banyak job. Nah itu kena deadline waktu, akhirnya ketika dia ngajar contoh itu banyak tekanan kan. Nah akhirnya
ketika ngajar mungkin jadi nggak profesional. Nah, salah satu cara dilakukan adalah dengan seperti tadi. Kita hentikan dulu yang kita lakukan, ya, duduk tegak ini. Ini ya. Jadi kakinya mengapak di lantai, badannya tegak, ya. Tangannya bisa dipakai untuk lutut, yang penting nyaman. Habis itu Bapak Ibu pejamkan mata, bukan Bu, Bapak Ibu bukan di kelas tapi gitu. Akhirnya kelas. Bisa ketika mau masuk kelas tapi dengan stres yang banyak, tekanan yang banyak, Bu. Ini nggak butuh waktu 1 menit 2 menit selesai. Duduk tenang, gitu terus sudah rasakan sudah ada nafas panjang, matanya ditutup, pokoknya semua rileks, sambil nafas, rasakan. Nah ini yang pertama, yang kedua, rasakan belajar untuk fokus, rasakan udara yang dihembuskan keluarkan hati, terus belajar fokus. Atau pikiranku tentang anakku dan nyampe rumah apa belum, fokuskan aku ke sini untuk mengajar, gitu ya, membimbing murid-muridku. Akhirnya fokus, kita bisa mulai selesai. 1-2 menit bisa diterapkan di ruang guru atau itu bisa. Jadi kalau kadang ada anak yang gini dulu, oke tenang dulu, tenang, ambil nafas, ayo silakan. Berikut kalau pembelajaran empati ini, iya dari sananya soalnya Pak. Kesadaran sosial namanya empati ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu mungkin pelajarannya matematika. Tapi kalau berdiferensiasi mungkin silakan buat soal 3, mungkin bisa nggak tahu juga 3 soal terserah kamu. Jadi nanti kan muncul aku bikin soal tentang ibu membeli gula mungkin begitu ya, dan lain-lain. Itu akan muncul dari minat siswa, ketemu di situ minatnya di mana sudah terarah. Nah terus kita bisa munculkan kalau ibu tadi belanja uang segini, kira-kira apa yang dia rasakan? Kita belajar walaupun dari pelajaran matematika pun, kita bisa memasukkan unsur empati di dalamnya pada saat refleksi. Ya, itu bisa dilakukan. Berikutnya keterampilan relasi. Gini Bapak Ibu, ini sudah saya terapkan sendiri. Misalnya begini, Bapak Ibu ngobrol dengan kepala sekolah ya, kepala sekolah. Kemudian kepala sekolahnya minta saya nggak mau deadline tugas itu, deadline kegiatan itu minggu depan. Nah kurang 3 hari. Dan kebetulan kepala sekolah minta programnya diganti. Bingung kan kita sebagai gimana nakanya kalau 3 hari, proposalnya baru mau diajukan. Ya Pak, nah kalau hanya iya, berarti keterampilan relasinya nggak jalan. Ada namanya iMessage. iMessage ini adalah cara untuk menyampaikan, tapi pakai bahasa ini saya. Jadi maaf Pak, saya merasa. Nah itu. Jadi maaf Pak, kalau pakai usulan Bapak, menurut saya beda ceritanya. Tapi kalau maaf Pak, saya merasa kalau program ini diperbarui jangka waktu itu. Kalau sudah pakai iMessage, respon orang itu akan berubah. Saya melakukannya sendiri. Saya nyoba kan, kita kan sudah ini sebulan yang lalu. Sudah saya coba iMessage. Alhamdulillah. Sama suami, ini maaf ya, saya merasa kalau pesan itu dipakai nanti akan begini. Saya merasa kalau pakai itu rame. Saya merasa beda. Respon orang itu akan tegang. Kan kamu yang merasa pegang saya, jadi dia merasa menang kan? Tapi endingnya dia akan ikut kita. Nah, gitu caranya. Namanya iMessage. Berikutnya yang terakhir adalah coach. Coach itu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi kita analisa di situ kalau ada masalah. Makanya itu ya. Saya nggak bisa membahasnya Mbak. Lepas dari ini. Ya walaupun ikut. Karena memang tuntutannya Bu, kita diminta. Saya yang nggak bisa harus bisa. Tuntutannya tuh banyak. Dari kreativitas, inovasi itu harus ada. Post itu bagaimana kita contohnya begini. Dengan deadline waktu yang banyak, akhirnya jam ngajar saya ke siswa, saya bisa
aku merasa bersalah, anakku juga mengalami kerugian, siswa saya maksudnya, saya resign aja deh. Contohnya kalau mungkin Pak saya resign aja dari wakil kesiswaan. Apakah itu sebuah keputusan yang tepat? Kita analisanya pakai coach itu. Sebenarnya yang muncul itu kan hanya di luar saja. Sebenarnya masalah intinya itu apa? Itu problem. Habis itu kita cek optionnya itu kalau positif negatifnya, kalau lanjut apa, kalau enggak apa, itu ketemu nanti. Kita tuliskan semua. Nah setelah itu kalau saya lanjut efeknya apa, kalau saya nggak lanjut efeknya apa, itu kita tuliskan. Habis itu kita memilih. Nah kalau memilih hasilnya apa? Itu kalau sudah dipetani begitu pakai goals, insya Allah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab itu tepat pada. Itu aja teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.